Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Seolah-olah keturunan tak berguna sepertimu bisa melaksanakannya. Li Qiye menatap pemuda itu dan berkata, saya mungkin akan melihat Anda lagi jika Anda memiliki sedikit kemampuan. Sayangnya, sampah Anda hanyalah yang sepenuhnya bergantung pada leluhur Anda. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu sebelum mengurus yang lain. Wajah Wei Jun menjadi sangat merah setelah mendengar ini, hampir muntah darah. Dia tidak bisa memberikan jawaban dan berdiri di sana, gemetar karena marah. Penonton sebenarnya menikmati komentar ini karena mereka menganggap Wei Jun mengganggu. Dia meremehkan orang lain hanya karena leluhurnya adalah seorang yang abadi. Banyak orang jenius menganggap orang ini berada di bawah mereka, baik dalam hal bakat dan kekuatan. Apa yang memberi kualifikasi untuk memandang mereka dengan jijik? Tidak ada yang istimewa dari dirinya selain cukup beruntung memiliki leluhur yang baik. Sayangnya, mereka tidak bisa mengungkapkan ketidaksenangan mereka sehingga komentar Li Qiye pada dasarnya mengungkapkan pikiran mereka, membuat mereka merasa cukup baik. Saya mulai menjadi penggemar Verces, dia sangat lugas dan selalu mendominasi. Seorang pemuda mengacungkan jempol pada Li Qiye dan menikmati ekspresi kesal Wei Jun. Aku akan mengulitimu, meminum darahnya, merobek urat dagingmu, dan memakan dagingmu. Wei Jun memasangnya sambil memasang ekspresi aneh, matanya bersinar dengan kebrutalan. Tidak mungkin dia membiarkan penghinaan publik ini dibiarkan begitu saja. Kalian berempat, ayo, potong dia. Dia memerintahkan keempat orang abadi di belakangnya. Segera, bangsawan muda. Keempatnya menegaskan dan maju. Mereka beberapa kali lebih kuat dari Wei Jun yang seharusnya menjadi junior mereka. Sayangnya, mereka hanya bisa mengikuti semua perintahnya karena perintah Sang Daois. Mereka mengepung Li Qiye dan menyegel segala arah, berharap ada kecocokan. Tuan, lebih baik berhenti daripada menambah masalah, Anda tidak boleh memprovokasi bangsawan muda kita. Salah satu dari mereka berkata, belum terlambat untuk meminta maaf atau bencana akan menimpa, tidak hanya bagi Anda tetapi juga bagi sistem Anda. Sekte dan rumahmu akan berubah menjadi abu, tidak ada yang bisa melindungimu dari murka Tuan kami. Dia akan memetakan semua yang kamu sayangi. Itu yang kau pikirkan. Li Qiye mengibaskan lengan bajunya, hanya yang abadi, bukan nenek moyang di tingkat keabadian, hanyalah cacing lain yang tidak dapat mencapai puncak. Belum terlambat untuk lari atau aku akan membunuh kalian semua. Mendengar Verces menyebut Daois sebagai cacing membuat penonton menyukainya. Mereka tidak tahu harus berpikir apa. Terlebih lagi Gu Yifei pun tidak bisa menangani kekekalan ini saat ini, tetapi Li Qiye tetap tidak peduli. Apakah dia sombong atau dia benar-benar yakin akan hal ini? Orang-orang dengan hati-hati memikirkan pertanyaan ini dan menemukan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Bagaimana orang muda seperti itu bisa lebih kuat dari Sang Daois? Seseorang harus menjadi nenek moyang untuk memenuhi persyaratan ini. Namun, semua orang pasti tahu tentang keberadaan nenek moyang di Imperial, tidak ada cara untuk menyembunyikan ini. Bunuh dia. Wei Jun meraung pembohong, hampir menjadi gila. Dia nampaknya sangat ingin ciuman daging dan darah Li Qiye. Maafkan kami untuk ini. Keempat orang abadi saling bertukar pandang. Mereka tidak punya pilihan lain selain terus maju meski mengetahui betapa kuatnya Li Qiye. Belum lagi satu lawan satu, bahkan mereka berempati. Bersama-sama saja tidak cukup. Li Qiye terkekeh, sama sekali tidak peduli, kalian berempat sedang mendekati kematian. Apakah menurut Anda lebih kuat dari 5 pedagang atau 10 Fajra? Mereka merasa tercekik. Dalam hal kekuatan pribadi, mereka percaya bahwa mereka berada pada level yang sama dengan 10 Fajra manapun. Namun, mereka pasti kalah dengan kelima pedagang tersebut. Makhluk-makhluk ini terkenal jauh sebelum zamannya dan lebih kuat dari mereka. Kelima orang ini bersama-sama masih mati bagi Li Qiye. Bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu terhadap Li Qiye? Sudah optimis untuk mencoba dan tetap hidup. Apa yang kamu tunggu? Gunakan jurus yang diberikan nenek moyangmu. Dia memberikannya padamu bukan hanya untuk melindungiku tapi juga untuk membunuh musuhku. Wei Jun kehilangan kesabarannya. Dia sudah terbiasa bertindak buruk terhadap orang-orang abadi pada saat ini.
Keempat orang abadi ingin menamparkan bocah itu sambil diam-diam berpikir bahwa dia idiot. Sayangnya, mereka berhutang pada yang kekal dan harus setia menjalankan perintah. Mereka memasang ekspresi serius dan masing-masing mengeluarkan kuali. Keempat kuali perunggu memiliki kilau metalik, muncul dari zaman kuno. Berdengung, mereka terbuka pada saat yang sama dan mulai berdenyut dengan cahaya merah terang. Sebuah fenomena visual langsung muncul di langit. Kelopak bunga bertebaran di mana-mana merusak berbagai surga. Aroma muski yang menyenangkan meresap ke seluruh dunia, menyebabkan orang lain menarik napas dalam-dalam. Baunya enak sekali. Mereka merasakan sesuatu yang luar biasa seolah baru saja dimandikan. Lampu merah terus menyala. Hukum kecil keluar dari kuali menyerupai bintang di langit. Mereka menunjukkan banyak hal di dunia. Orang-orang tegang melihat pemandangan ini, merasakan tekanan yang menindas dari keberadaan yang tiada taranya. Itu, darah asli, darah sejati dari yang abadi. Seorang leluhur berpose, darah Daois 100 hari. Orang-orang terguncang mendengarnya. Ini adalah harta darah yang tak ternilai harganya karena tingkat kekuatan sang Daois. Mendapatkan darah ini akan memberikan manfaat seumur hidup. Sepertinya ada lebih banyak lagi di dalam kuali. Sang Tao dengan jelas menyaring sebagian dari darah aslinya dan menyegelnya di dalam 4 kuali sebelum memberikan item tersebut kepada para orang abadi ini. Kerumunan akhirnya mengerti mengapa keempat orang abadi ini begitu tunduk pada Lu Weijun. Weijun tidak memenuhi syarat untuk memiliki pelayan seperti mereka. Satu-satunya alasan mengapa mereka setuju untuk bertahan adalah karena manfaat besar yang diberikan oleh sang Daois. Darah sejati ini dapat membuat mereka lebih kuat dalam waktu singkat selain memperpanjang umur dan meningkatkan budidaya mereka. Pilihan mereka untuk melayani kaum muda dapat dimengerti. Beberapa orang menjadi tegang sementara yang lain menyadari betapa Daois itu menyelamatkan Lu Weijun. Sepertinya dia benar-benar memiliki garis keturunan utama sang Daois. Meskipun Lu mempunyai banyak keturunan, hanya sedikit dari mereka yang benar-benar mewarisi garis keturunannya. Inilah sebabnya sang penganut Taoisme mengeluarkan darahnya yang berharga hanya agar keempat orang abadi ini membantu Weijun. Cahaya yang berputar dan berdarah dari kuali memancarkan aura kekal. Orang-orang tidak bisa tidak merasakan rasa hormat seolah-olah ada eksistensi tertinggi yang berdiri di hadapan mereka. Yang lemah merasa ingin lemas. Berdengung, darah dari kuali mengalir keluar dan menempel pada keempat Eternal sebelum menyatu dengan mereka. Setelah fusi penuh, aura besar muncul. Mereka menjadi penuh vitalitas dan keilahian. Masuknya kekuatan ini jauh melebihi batas biasanya, membuat mereka merasa seperti yang abadi. Mereka berubah menjadi 4 raksasa. Ketika mereka membuka mata, dunia menjadi tidak berarti lagi. Rupanya ada 8 matahari yang bergantung di langit. Yang asli kehilangan kemegahannya jika dibandingkan. Gemuruh. Hukum Dao muncul di sekitar orang-orang abadi ini, bukan milik mereka sendiri melainkan milik abadi yang tampak seperti air terjun dari surga. Keilahian yang kekal menyapu seluruh dunia dalam sekejap mata. Kekal, kerumunan orang terkejut dan tidak merasakan apapun selain ketakutan. Keempat orang abadi ini tiba-tiba mencapai tingkat berikutnya, tampak seperti avatar Daois 100 hari. Mereka berpotensi memiliki kekuatan untuk memandang rendah orang lain di dunia. Para ahli menarik napas dalam-dalam dan dihargai setelah melihat ini. Berdengung, saat mereka mengambil satu langkah ke depan, area di bawah kaki mereka mulai mencair seiring dengan Grand Dao dunia. Kekuatan apa ini? Banyak ahli merasakan kekuatan Dao mereka mengalir menjauh. Keempat orang abadi ini sudah mulai mencairkan tatanan duniawi sehingga semua orang kehilangan kendali atas diri mereka sendiri seperti banjir yang menghancurkan kehancuran. Hal ini tentu saja membuat takut semua orang dan membuat mereka mundur lebih jauh. Berdengung, sebuah dimensi kecil terbuka di atas masing-masing kepala mereka dan total 4 matahari muncul. Seperempat matahari itu berbeda, salah satunya adalah warna danau, satu lagi berwarna merah, satu lagi adalah emas metalik, yang terakhir berwarna kuning tua. Mereka menggunakan teknik Daois, yang mengandung seni darah ini sehingga menyatu dengan darahnya. Mereka bisa menggunakan tekniknya juga. Salah satu leluhur melihat petunjuknya. Izin. Keempatnya meraung pada saat yang bersamaan. Ledakan. Matahari di atas mereka memancarkan api yang membakar dan langsung menenggelamkan Li Qiye. Lokasinya dan semua kekuatan Dao di sana langsung berubah menjadi debu.
Dunia sepertinya kehilangan kekuasaan dan menjadi penjara yang lemah. Ledakan. Jika Li Qiye mengaktifkan vitalitasnya sedikit saja, apinya akan mulai padam seiring dengan meningkatnya suhu. Mereka terus menyebar tanpa henti, hanya menyisakan lubang hitam di belakang tempat Li Qiye berdiri. Bukan api biasa yang membakar daging, melainkan membakar Grand Dao, vitalitas, dan energi sejati. Jika Li Qiye mengaktifkan berbagai kekuatan, apinya akan semakin kuat. Itu sama saja dengan menuangkan minyak ke dalam api. Kata seorang ahli, ya, itu menghilangkan kemampuan dan kekuatan tetapi dia harus menghadapi nyala api itu, sungguh sebuah dilema. Salah satu leluhur mengangguk, itu adalah nyala api hidup yang memakan vitalitas Dao. Semakin banyak yang dikonsumsi, semakin kuat jadinya. Pakar terkejut lainnya, seseorang hanya bisa menunggu mati dalam situasi ini karena perlawanan hanya akan melemahkan keadaan. Gemuruh, mereka benar. Saat Li Qiye mengaktifkan vitalitasnya, nyala api dari 4 matahari semakin membesar dan mulai membakar kekuatan Dao-nya lebih besar lagi. Vitalitas dan Grand Dao-nya hanya berfungsi sebagai minyak untuk api, perlahan-lahan padam. Setelah habis, itu juga akan menjadi akhir dari dirinya. Bagaimana seseorang dapat keluar dari situasi ini? Fakta bahwa dia begitu kuat hanya memperbaiki situasi. Itu akan menghilangkan kekuatan sebelum meninggalkannya sebagai tumpukan abu. Seseorang merasa pusing. Taois 100 hari itu menakutkan. Hanya darahnya saja sudah sangat perkasa. Bayangkan jika dia ada di sini secara langsung. Salah satu leluhur berkata dengan ketakutan. Para penonton tidak tahu harus melakukan apa dan kagum dengan keefektifan darah asli. Hahaha, lihat, bodoh, kamu sudah selesai. Lu Weijun tertawa terbahak-bahak, ini adalah dauben milik leluhurku, vitalitas dan kekuatanmu yang kuat hanya akan memberi makan. Dauben terdiri dari penggunaan diri sebagai api dan kekuatan musuh sebagai bahan bakar. Semakin kuat bahan bakarnya, semakin besar nyala apinya. Oleh karena itu, sebagian besar musuh tidak mempunyai cara untuk melawan atau menghancurkan dauben dan hanya bisa menunggu kematian. Teknik nenek moyang saya adalah yang tertinggi. Seorang junior sepertimu pantas mendapatkan kematian yang mengerikan karena menantang otoritasnya. Wei Jun dengan percaya diri bersinar sambil menatap Li Qiye. Ini hanya membawa teknik pembalikan kekuatan satu langkah lebih jauh, tidak ada yang terlalu luar biasa. Li Qiye masih bersantai sambil dirusak oleh nyala api, lihat saja, mari kita lihat apakah nyala api akan membakar minyak atau minyak akan menghancurkan nyala api. Ledakan, dia mengeluarkan lebih banyak vitalitas dan kekuatan. Dunia mengalami ledakan yang dahsyat, seperti di ambang ledakan. Vitalitas Li Qiye mengandung wilayah yang lebih besar dari 3000 dunia. Begitu dia membukanya, kekuatan tersebut mulai menghancurkan segalanya, berkembang tanpa akhir dan melampaui batas fisik. Dunia biasa dipenuhi secara berlebihan hingga ke tingkat yang berbahaya. Itu tampak seperti sebuah kapal kecil yang diguncang maju mundur di tengah badai yang dahsyat. Ledakan, segalanya tampak tidak berarti dibandingkan dengan vitalitas dan kekuatannya, seperti menambahkan garam ke lautan. Ledakan, hal ini tentu saja membuat takut para penonton, membuat mereka tidak berdaya di lapangan. Meletus, api keempat Eternals jelas tidak bisa mengimbangi peningkatan pesat ini dan menjadi kacau. Nyala api menelan tuan mereka sendiri, mengekstraksi vitalitas dan Grand Dao mereka. Asli mereka, khususnya, bertindak seperti pesta api terbesar sehingga panasnya menjadi sangat panas. Nyala api langsung membakar keempat Eternals menjadi abu yang berhamburan ke angin. Mata mereka terbuka lebar sebelum kematian, penuh keengganan dan keputusasaan. Mereka tidak pernah memikirkan potensi dampak buruknya. Vitalitasnya yang mengerikan terus menyerang dan menyelesaikan api. Dia kemudian mengingat kembali kekuatan ini dan dunia mengambil penampilan awalnya. Semuanya menjadi sunyi seperti ketenangan setelah kehancuran total. Semua makhluk telah dihancurkan, hanya mendinginkan yang tersisa, ketenangan seperti itu. Bahkan para master terkuat di sini pun tidak bisa berkata-kata termasuk kaisar sejati kata murni dan pedagang rusa yang mulia. Mereka akhirnya merasa takut. Betapa membosankan. Li Qiye memecah kenyamanan dengan penguapan lagi, sungguh menyia-nyiakan vitalitasku. Di mana Daois ini? Mungkin dia akan lebih menghibur. Lu Weijun sendiri tidak lagi berani membalas seperti orang lain. Baiklah, waktunya membunuh, mari kita mulai denganmu.
Mata Li Qiye terletak pada pemuda itu. Dia mulai berjalan mendekat, menyebabkan Wei Jun yang terkejut segera mundur. Sementara itu, Yang Abadi terakhir dan terkuat di sekitarnya tidak punya pilihan selain menghadapi Li Qiye demi mengulur waktu bagi para pemuda. Tuan, mohon berbelas kasih. Yang Abadi dengan serius berkata, menentang tuanku tidaklah bijaksana. Mencoba menakutiku dengan Yang Abadi. Enyahlah. Li Qiye mendengus. Maafkan aku. Yang Abadi ini meraung, terbelenggu oleh kewajiban dan hutang. Dia ujung tongkatnya yang berat langsung ke dada Li Qiye. Ledakan. Li Qiye memblokirnya dengan satu tangan, benar-benar acuh tak acuh. Meskipun tongkat kerajaan ini memiliki bobot yang sangat besar, namun tongkat ini tidak dapat menggerakkan tangan Li Qiye sama sekali. Dia membalik tangannya dan mendorong tongkatnya kembali ke arah Yang Abadi. Tidak, pria itu hanya bisa berteriak. Tulang-tulangnya mulai patah karena kekuatan yang diberikan oleh senjatanya sendiri. Meletus. Hanya kabut berdarah yang tersisa. Memperbaiki. Li Qiye membuang tongkatnya tanpa repot-repot melihat sambil langsung menuju Wei Jun. Raja Surgawi, selamatkan aku. Wei Jun berlari menuju sekutu terdekatnya, pohon adamantin. Tuan, Anda benar-benar bertindak terlalu jauh. Raja di atas pohon itu berteriak. Dia perlu menjawab permintaan tolong karena penyelesaiannya dengan klan Lu. Terlalu jauh. Li Qiye tersenyum, aku akan membunuh kalian semua, tunggu sampai aku hampir selesai dan kalian bisa mengutarakan lagi. Dia menciptakan pohon palem raksasa di langit yang menjangkau pohon itu. Itu tidak mengandung keilahian atau hukum yang tak terpecahkan tapi itu tidak masalah sama sekali. Ledakan. Pohon itu berubah menjadi segunung pedang. Semua cabang dan daunnya berubah menjadi berbagai senjata, pedang, tombak, panah. Ledakan. Mereka menjadi gemerlap dan langsung melesat ke telapak tangan Li Qiye. Ini merupakan langkah yang mengesankan tetapi tidak cukup. Telapak tangan juga menjadi cerah, berubah menjadi penggiling penghancur segalanya. Retakan, retakan. Semua daun batang dan dahan rontok, hanya tersisa yang tandus. Li Qiye kemudian meraih batang pohon itu dan mencabut seluruh pohon itu. Mati. Raja Surgawi turun dan meraung, melepaskan seluruh persenjataannya. Langit menjadi gelap karena harta karun yang masuk, pagoda yang menekan, pedang abadi yang menembus segalanya, spanduk yang menyegel segala arah. Dia ingin menggunakan teknik terkuatnya untuk membuat Li Qiye lengah dan memberikan pukulan fatal. Bergerak. Telapak tangan besar Li Qiye menyembunyikan pohon itu ke dalam harta karun itu, menghancurkan semuanya. Batang besarnya hampir tidak menyentuh sang raja tetapi berakhir dengan dia berteriak, mengalirkan darah keluar saat dia terpesona dengan banyak tulang yang patah. Dia langsung bangkit dan tidak peduli dengan lukanya, satu-satunya hal yang ada dalam pikiran adalah berlari menuju kemahmu. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Li Qiye tersenyum dan menghantamkan pohon itu ke arah pejuang yang melarikan diri. Raja tidak pernah berpikir bahwa pohon harta karun ini akan datang untuk hidupnya suatu hari nanti. Pergilah, kakak Sa. Pureswa True Emperor ikut bergabung. Telapak tangan yang besar meraih sang raja dan menariknya ke tempat yang aman. Kita lihat saja nanti. Li Qiye mencibir dan malah mengarahkan pohon itu ke arah telapak tangan kaisar. Ekspresi sang kaisar memburuk saat dia melepaskan kekacauan dari telapak tangan. Hukum kekuasaan muncul dan membangun dunia yang tebal di sekitar telapak tangan. Hal ini memungkinkan dia untuk terus menyelamatkan raja. Bam! Kekacauan dan hukum kehancuran hancur. Pohon itu menabrak telapak tangan dan membuatnya berlumuran darah. Kaisar tidak punya pilihan selain mundur. Penonton tahu bahwa ini adalah cedera serius. Akibatnya, kemungkinan besar tangannya hancur. Pohon itu terus membelah angin dan menuju raja. Ah! Sebuah dahan yang panjang dan tajam tiba-tiba tumbuh dari pohon dan menembus dada sang raja dengan cara yang brutal. Ah! Jeritan menyelimuti seluruh dunia dan mencapai langit biru yang tinggi. Darah menetes ke pohon yang layu, meninggalkan garis-garis melengkung seperti ular merah. Li Qiye mengangkat pohon itu ke udara, menampilkan tubuh raja yang miring di tepinya. Lebih banyak darah yang masih menetes. Mata terbuka lebar karena kematian mendadak dan ironis ini, dibunuh oleh pohon harta karun sektenya. Kerumunan menjadi ternganga dan ngeri, terutama ketika mereka menatap mayat raja. Li Qiye bergerak secepat kilat, mencabut pohon itu dan menusuk sang raja. Bagian yang paling menakutkan adalah ketika kaisar gagal menyelamatkan raja.
Tangannya hampir hancur tertimpa batang pohon. Li Qiye berhasil bangkit lagi, sebuah tontonan yang lebih mengejutkan daripada kematian 5 pedagang. Sayu Cheng memiliki gelar Raja Surga, dan merupakan salah satu jenius paling berprestasi di belakangan ini. Sekarang, dia dibunuh oleh pohon dewa sistemnya sendiri. Meletus. Pohon itu sedikit bergetar dan tubuhnya berubah menjadi darah yang berhamburan oleh angin. Jangan terburu-buru, satu persatu. Li Qiye membuang pohon itu dan berkata, orang-orang bergidik saat menyadari kematian, dibunuh seperti semut yang tidak berarti. Pedagang itu, 4 raja terhormat, dan kaisar sejati pedang murni membalas. Mereka menyadari bahwa mereka mungkin tidak dapat melawan Li Qiye sama sekali bahkan ketika bertarung bersama. Menjatuhkannya memerlukan perencanaan. Tugas ini menuntut metode yang luar biasa dengan tim kerja dan kecepatan yang sempurna, menghasilkan satu gerakan fatal yang tidak memberikan kesempatan untuk bereaksi. Apa yang sedang kamu lakukan? Lu Weijun ingin berlari ke arah pedagang rusa itu tetapi dia tidak berhasil sampai jauh sebelum Li Qiye menendangnya dan menginjaknya. Kamu memberitahuku. Li Qiye sambil tersenyum melihat pemuda itu. Jangan gila. Weijun sangat ketakutan, tidak lagi menunjukkan kesombongan dan harga dirinya. Dia gemetar dari atas ke bawah, hampir kencing di celana. Li Qiye melanjutkan, seorang orang bermimpi sepertimu berani berjingkrak-jingkrak di depanku dan memberitahuku apa yang harus kulakukan. Lelucon yang luar biasa, memiliki keturunan sepertimu menghancurkan reputasi leluhurmu. Apa yang kamu inginkan? Satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh pemuda yang tidak bisa bergerak saat ini adalah berteriak. Bukankah kamu mengatakan sesuatu tentang meminum darahku, merobek urat dagingku, dan ciuman dagingku? Apa yang harus saya lakukan terhadap seseorang yang mempunyai pemikiran licik seperti itu terhadapku? Apakah aku melakukan hal yang sama? Li Qiye mendengus. Weijun menjadi pucat pasi, benar-benar takut hal itu terjadi karena hidupnya berada dalam genggaman Li Qiye. Aku hanya bercanda tadi. Weijun tersenyum paksa dan meminta maaf, Dao saudaraku, tidak, senior, aku hanya bermain-main. Karakter hebat sepertimu secara alami baik hati dan pemaaf, tidak mau repot-repot menimbulkan dengan orang rendahan sepertiku. Pengajuan instan Weijun membuatnya mendapat penghinaan dari kebohongan. Beberapa waktu yang lalu, lelaki itu tidak hanya bersikap arogan terhadap generasinya sendiri, tetapi juga para leluhur. Sekarang, dia memohon untuk hidupnya dengan sikap patuh. Membayangkan mereka pernah membungkuk kepada seseorang seperti ini saja sudah membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Apalagi kelompok kaisar diam-diam resolusi kepala, merasa malu pada Weijun. Nenek moyangnya mungkin adalah ahli nomor 1 di kekaisaran saat ini, tetapi keturunan darahnya tidak memiliki satupun keberanian untuk bertahan hidup, membuang semua wajah dan gengsi. Hanya bermain-main. Begitukah cara orang bermain-main saat ini? Li Qiye tersenyum. Senior, aku salah karena buta dan menyinggung perasaanmu. Weijun berpikir sebaiknya dia melakukan yang terbaik, karena aku membuatmu kesal, orang rendahan ini bersedia membayar. Bolehkah saya bertanya apa yang Anda inginkan? Harta abadi, rahasia kuno, atau senjata yang tidak dapat diubah? Katakan saja dan klan kami akan memenuhi semua permintaan Anda. Jangan khawatir, kami pasti bisa melakukannya. Para tetua tidak akan menyetujui membayar harga untuk mendapatkan saya kembali. Dia menambahkan kondisi manis di atas segalanya hanya untuk tetap hidup. Orang-orang harus mengakui bahwa bocah ini agak cerdik. Dia tahu bagaimana mengikuti arus daripada mati karena berpegang pada prinsip. Dia akan melakukan apa saja hanya untuk tetap hidup karena hidup berarti kemungkinan yang tidak terbatas di masa depan. Sayangnya, keributan itu juga menenangkan kepala dan merasa kasihan pada sang Daois. Pedagang rusa yang ingin menyelamatkannya juga menganggap pemandangan ini tidak dapat ditoleransi. Saya ingin tahu apakah klan Anda dapat memberikan apa yang saya inginkan. Li Qiye memutar. Tentu saja. Weijun segera mengangguk, katakan saja dan klan kami akan memberikannya padamu, senior. Oh begitu. Kalau begitu, aku hanya menginginkan satu hal, hidupmu. Li Qiye perlahan berkata. Anda, Weijun berseru, heran, nenek-nenek moyang saya adalah Daois 100 hari, makhluk tertinggi di seluruh benua, bunuh saya dan, leluhur akan membunuh seluruh klan Anda.
Mengumpannya dengan keuntungan sepertinya tidak ada gunanya sehingga Wei Jun melakukan intimidasi. Aku tahu, Li Qiye tersenyum, leluhurmu adalah alasan mengapa aku harus membunuhmu. Seperti kata pepatah, kalahkan yang muda dan yang tua akan keluar. Aku sedang dalam mood untuk melakukan pemanasan dengan membunuh yang abadi. Sudah lama sejak aku mempunyai musuh yang layak. Penonton tersentak setelah mendengar ini. Yang paling ganas maksudnya membunuh sang Daois. Itu adalah pilihan yang mendominasi dan berani. Siapa yang cukup kuat untuk membunuh yang abadi saat ini di Imperial? Pedagang rusa senior, cepat, selamatkan aku. Wei Jun dapat melihat bahwa Li Qiye tidak main-main sehingga dia berteriak minta tolong. Tuan, apa yang hendak membunuhnya? Pedagang rusa itu berbicara. Ledakan. Tsunami menenggelamkan langit dan menuju ke arah Li Qiye, bertujuan untuk menenggelamkannya. Ledakan. Tsunami yang dijelaskan sebelumnya sebenarnya terbuat dari tanaman merambat yang menjulang tinggi di langit. Ukurannya bervariasi, ada yang sebesar naga sementara ang lain seukuran lengan manusia. Secara keseluruhan, mereka merupakan tontonan yang mengesankan. Mereka datang dari langit dan dari tanah seperti segerombolan naga melolong yang tak terhentikan, berniat menyapu bersih Li Qiye. Pedagang itu ingin mengalihkan perhatian Li Qiye dan menyelamatkan pemuda itu dengan melakukan hal itu. Yang paling penting, desas-desus menyebar di sekitar Li Qiye. Tentakel tanaman merambat kecil tumbuh dengan cepat di tubuhnya, ingin membungkusnya dengan erat. Mari kita tidak menjadi pahlawan, ya. Li Qiye melancarkan serangan jari yang menghancurkan sebagai balasannya. Api keluar dari ujung runcing dan membakar langit. Ini sepertinya berasal dari sumber yang sama dengan nyala api surgawi dan mulai membakar area tersebut. Saat api menyentuh tanaman merambat, tiba-tiba meletus seperti letusan gunung berapi. Tidak butuh waktu lama sebelum lautan api memenuhi langit. Nyala api yang dahsyat ini terus membakar semua tanaman merambat yang dilaluinya tanpa meninggalkan apapun. Terkepung oleh es, pedagang rusa tidak punya waktu untuk memedulikan Lu Weijun karena nyala api datang ke hutannya. Dia meraung dan melepaskan kekuatannya untuk menghentikan serangan yang datang. Oke, selamat tinggal sekarang. Li Qiye menatap Wei Jun dan tersenyum sebelum menginjak kepalanya. Tidak, selamatkan aku, leluhur. Wei Jun berteriak ngeri. Dahinya tiba-tiba menjadi cerah. Di dalam lautan ingatannya ada seuntai cahaya ilahi yang membawa ke atas. Ledakan, aura mengerikan turun dan membekukan waktu. Sesosok muncul di dalam cahaya yang memantul dari dahi pemuda itu. Dia mengenakan jubah Taoisme dengan mata matahari yang mampu menukar yin dan yang. Hukumnya muncul dan memberikan tekanan pada banyak orang. Orang-orang abadi diberhentikan karena aura kekal ini. Taois 100 hari. Seseorang berteriak. Sosok ini mengangkat kaki Li Qiye, tidak membiarkannya membunuh pemuda itu. Meskipun ini bukan tubuh aslinya, niat ilahi ini masih memiliki sebagian kecil dari kekuatannya. Itu tidak terlalu besar tetapi memberikan kesan gunung yang menjulang tinggi dan tak tertandingi. Aura yang kekal. Seseorang menarik napas dalam-dalam untuk memahami tekanan yang menghancurkan ini. Hanya satu niat ilahi dari Sang Daois saja yang sudah menakutkan ini. Bagaimana dengan tubuh aslinya? Sosok itu tampak cukup mampu memikul pemandangan kota selama berabad-abad. 1.000.000 tahun hanya berlangsung sekejap mata bagi makhluk menakjubkan ini. Karena penguasaan figur temporal ini, waktu menjadi beku karena kemunculannya, hampir tidak ada lagi. Sang Tao pasti sangat menyukai Lu Weijun. Salah satu leluhur berkomentar karena dia meninggalkan niat ilahi untuk menyelamatkan Weijun. Hanya satu niat, aku akan membunuh tubuh aslimu ketika kamu sampai di sini juga. Mata Li Qiye terfokus. Dia menutupi api ilahi setelah ledakan keras. Ledakan, dia menginjak lagi, menghancurkan seluruh dunia. Namun, hanya tokoh dan generasi muda saja yang terkena dampaknya. Yang pertama menjadi rata dan hancur menjadi ketiadaan. Tidak, Wei Jun sudah menghela nafas lega tapi langit tiba-tiba menjadi gelap di atasnya. Retakan, Li Qiye juga meratakan tengkoraknya. Darah mulai mengalir keluar. Suasana menjadi mencekam karena penonton terkesima. Sang Taoisme adalah seorang yang abadi yang tak terjangkau dalam pikiran semua orang. Mereka takut hanya mendengar gelarnya dan akibatnya akan menyetujuinya. Jika niat sucinya muncul, musuh-musuhnya akan memberi muka dan menyelamatkan Lu Weijun. Sayangnya, hal ini tidak terjadi di sini.
Injakan yang menghancurkan niat sucinya sangatlah ganas, sebuah gerakan yang lebih dahsyat daripada menghentakkan yang abadi hingga mati. Kerumunan tidak bisa tenang sama sekali sambil menatap Li Qiye dengan membayangkan. Dia yang paling ganas sepanjang sejarah. Seorang pakar tersenyum masam. Pertempuran yang akan datang akan menghancurkan surga. Sang Tao pasti akan melawan Verces sampai mati setelah ini. Salah satu leluhurnya, tindakan Li Qiye ini telah mengakibatkan perseteruan yang tidak dapat didamaikan. Ini bukan hanya tentang Lu Weijun melainkan prestise Sang Daois. Dia telah ditantang di depan umum oleh seorang junior sehingga tidak mungkin dia membiarkan hal ini terjadi. Ini hampir mirip dengan Li Qiye yang mencapai wajahnya. Itu sebabnya semua orang mengira pertarungan luar biasa antara keduanya tidak bisa dihindari. Baiklah, satu lagi jatuh. Li Qiye tersenyum dan bertepuk tangan sekali sebelum melihat sekeliling lagi, siapa yang berikutnya. Kerumunan tidak bisa berkata apa-apa saat mata bersinggungan dengan mereka. Langkah yang mendominasi sebelumnya membuat ketegangan dan ketakutan mereka. Orang-orang abadi yang hadir tidak akan berani memprovokasi Daois 100 hari, tetapi Li Qiye melakukannya dengan cara yang sombong. Siapa yang tidak takut padanya saat ini? Tatapan ketakutannya bercampur dengan kekaguman. Semua orang mengerti bahwa Verces tidak dapat diduga, jauh di atas posisi mereka. Tidak ada yang bisa menandinginya dalam skenario 1 lawan 1. Faktanya, mengambil satu atau dua gerakan darinya terbukti mustahil. Kaisar sejati yang cemerlang, pedagang rusa yang mengesankan, dan empati raja terhormat dengan banyaknya harta karun merasakan tekanan yang besar. Mereka telah menjelajahi dunia sebelumnya dan tidak pernah takut akan masalah. Tapi Li Qiye menyerupai monster yang bayangannya menyelamatkan mereka, tidak ada jalan keluar. Mereka memiliki banyak cara yang menantang surga yang memungkinkan mereka menjatuhkan musuh di level atas mereka. Namun, kepercayaan diri mereka menyusut di hadapan Verces. Satu-satunya pilihan mereka adalah bekerja sama atau dia akan membunuh satu demi satu. Mereka perlu menggunakan gerakan terbaik mereka dan tidak membiarkannya bernapas sedetik pun. Jadi, selama keheningan ini, mereka diam-diam berdiskusi satu sama lain. Masa tidak mengetahui metode komunikasi rahasia ini? Li Qiye tersenyum, jika kalian semua tidak mau maju, maka akulah yang akan memilihnya. Sepertinya kamu benar-benar tidak takut, tapi kami juga tidak mudah diintimidasi. Suara kuat Kaisar menjawab kembali. Dia keluar dari kemahnya dengan bayangan besar di belakangnya, membuatnya tampak lebih agung. Kaisar sejati pedang murni, beberapa bahkan berteriak saat melihatnya. Kebanyakan hanya mendengar tentang dia sampai sekarang sehingga penampilan pertamanya menarik perhatian semua orang. Sangat rapi. Baik teman maupun musuhnya menghela nafas dan berkata, orang ajaib seperti itu benar-benar pantas mendapatkan posisi seorang kaisar. Dia mengenakan jubah hijau sederhana tanpa pernak-pernik dan perhiasan yang tidak perlu. Di kanan atas jubah itu terdapat ukiran pedang. Tinggi dan menarik bahkan tanpa mengeluarkan aura kejayaannya, seekor burung bangau di antara sekawanan ayam meskipun dia bukan seorang kaisar. Tempat dia berdiri menjadi pusat dunia. Setiap tindakannya memberi perintah seolah-olah dia adalah penguasa alam semesta. Mereka yang tidak menyukai masih tertarik dengan penampilan yang megah. Li Qiye memandang sekilas dan bertanya, kamu adalah saudara laki-laki Mu Shao Chen, kan? Saya yakin Anda telah mendengar pesan terakhirnya. Mata Kaisar menjadi dingin setelah adik laki-lakinya dibesarkan. Rupanya ada banyak pedang yang terbentuk di mata muridnya. Mereka berubah menjadi ekosistem menakutkan yang siap menghancurkan dunia. Meski dia tidak menunjukkan kemarahan apapun, semua orang bisa merasakan aura menggelora darinya. Tidak ada yang tahu apa yang mendasari Mu Shao Chen dengan ini, tidak menyadari kematian. Kaisar dengan dingin menyampaikan dengan cara tertentu, apakah itu penghalang pribadi kita atau situasi menyeluruh, hanya satu dari kita yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Tidak, hanya aku yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Li Qiye dengan lembut menenangkan. Apa kamu yakin? Sebuah suara dari kejanggalan ikut terjadi, kami, keempat raja yang terhormat, sangat meragukan kemampuan Anda untuk menahan kami di sini. Seorang lelaki tua tergeletak emas muncul di samping labu besar itu. Jubahnya tampak terbuat dari logam meski terlihat sangat ringan. Itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dengan sinar yang bisa membutakan penonton. Seorang raja yang terhormat.
Seseorang berkata dengan pelan, labu mereka sudah lama ada di sini tetapi keempat raja itu tidak keluar. Hal ini membuat para penonton sangat penasaran. Mereka beberapa kali mencuri pandang ke arah labu tersebut selama acara berlangsung. Bagaimana dengan tiga lainnya? Seseorang menjulurkan matanya untuk mencoba melihat ke dalam labu tersebut. Itulah empat raja terhormat. Seorang leluhur memandang orang ini dengan aneh. Bukankah seharusnya 4 orang? Itu adalah empati raja terhormat. Orang ini tidak begitu mengerti. Nenek moyang menatap lurus ke arahnya dan berkata, siapa yang mengkondisikan itu 4 orang? 4 raja terhormat adalah satu gelar yang mengacu pada penguasa gua tersembunyi. Apa, bagaimana hal itu masuk akal? Orang itu menjawab, faktanya, sebagian besar penonton juga tidak menyangka hal ini. Saya juga berpikiran sama, bahwa ada 4 raja. Orang-orang saling bertukar pandang. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar hal ini. Kamu bisa meremehkan semua yang kamu inginkan. Li Qiye hanya melirik sekilas ke pendatang baru ini dan tersenyum, kamu akan percaya betapa benar dan berharganya kata-kataku begitu kamu menjadi mayat di tanah. Kita lihat saja siapa yang akan menjadi jenazahnya. Masih terlalu dini untuk merayakannya. Suara lama lainnya ikut bergabung. Seorang lelaki tua keluar dari hutan. Rambut dan janggutnya benar-benar putih, terlihat dari usianya yang sudah tua. Meski begitu, semangatnya tetap awet muda. Pedagang rusa yang mulia, salah satu penonton berteriak. Orang-orang segera mengenalinya, berbeda dengan raja. Mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dia karena dia lebih terkenal. Tentu saja, 4 raja terhormat jarang meninggalkan gua, jadi semua orang mengira mereka berempat. Yang abadi luar biasa, dia pada dasarnya adalah fosil hidup. Seorang tetangga merasa hormat, dia bukan lagi yang abadi yang terkuat saat ini. Beberapa orang mengatakan bahwa dia bukan tandingan Gu Yifei dan sekarang, Tao 100 hari telah menjadi seorang yang abadi. Akibatnya, pangkatnya semakin turun, tetapi beberapa anggota komunitas masih menghormatinya. Siapa yang lebih tua, dia atau sang Daois? Pertanyaan ini muncul. Dalam hal debut Dao mereka, pedagang harus satu generasi lebih tua dari Daois. Tapi senioritas tidak penting, yang penting adalah kekuatan. Kata seorang leluhur, penganut Tao 100 hari telah menjadi seorang yang kekal sehingga banyak orang berpikir bahwa dia lebih tua dari pedagang rusa. Tentu saja bukan itu masalahnya. Tentu saja, pedagang rusa itu juga tidak lemah, hanya sedikit lebih rendah dari sang Tao atau Gu Yifei. Tidak ada yang pasti di dunia ini sampai akhir. Masih terlalu dini untuk menentukan pemenang saat ini. Kata saudagar itu, penampilannya yang lebih tua memberikan kesan ramah seperti senior yang penyayang. Beberapa orang tentu saja tidak mempercayai hal ini. Akankah orang baik mengorbankan beberapa juta nyawa demi senjata terlarang? Penampilan ini hanyalah kedok. Tidak, itu cukup pasti karena di mata saya kalian semua sudah mati. Tinggal menunggu tubuh kalian jatuh, tidak ada perbedaan. Ekspresi kaisar dan pedagang rusa berubah menjadi jelek. Meskipun kekuatan mental mereka luar biasa pada saat ini, mereka masih merasakan nyala api amarah yang membubung di dada mereka. Mereka adalah makhluk angkuh yang dapat mengatur dunia tetapi Li Qiye berbicara seolah-olah mereka tidak berdaya. Jadi semua orang di dunia ini hanyalah semut di matamu. Raja semakin marah dan membalas. Matanya memancarkan sinar keemasan yang terlihat seperti mata air yang mencair. Ya, Li Qiye kemudian menjawab, kalian semua adalah semut, juga ingin bunuh diri. Karena kamu telah menyia-nyiakan waktuku, aku tidak setuju menghancurkan kalian semua sampai mati karena itu tidak membutuhkan usaha. Kelompok lawan semakin marah. Mata saudagar itu menjadi mempesona dan bersinar. Semuanya menjadi jelas dengan garis besar di bawahnya. Yang lain hanya bisa saling bertukar pandang setelah mendengar ini dan tersenyum canggung. Orang ini tidak peduli dengan Daois 100 hari, jadi mengapa ada orang yang berharap dia menunjukkan rasa hormat terhadap kelompok saat ini? Siapa yang akan menang? Yang ketiga atau yang paling ganas? Seseorang diam-diam bertanya. Yah, bahkan nenek moyang yang paling berpengalaman dan tertua pun tidak bisa langsung menjawabnya. Salah satu dari mereka akhirnya berkata, sulit mengutarakan karena saya masih belum bisa melihat batas Verces setelah sekian lama. Itu sebabnya sulit membuat prediksi. Di masa lalu, ini bahkan tidak menjadi pertanyaan. Pedagang, kaisar sejati, dan raja terhormat versus junior.
Mereka pasti akan mendominasi. Tapi sekarang, Verces benar-benar aneh, jahat, dan sepertinya tidak ada batasnya. Seorang abadi yang kuat setuju, kepercayaan konvensional adalah bahwa pedagang rusa hanya sedikit lebih lemah dari Gu Yifei, jadi ketika kami menambahkan kaisar sejati pedang murni dan 4 raja terhormat, kelompok ini mungkin lebih kuat dari Gu Yifei. Hanya seorang Tao abadi seperti 100 hari yang mampu mengalahkan mereka. Namun, kami juga tahu betapa mustahilnya mencoba dan mengukur Verces. Dia tidak dapat dijelaskan dengan kebijaksanaan dan rasionalitas konvensional, sehingga semua ini dibuang begitu saja. Hanya surga yang tahu. Verces telah mengalahkan musuhnya hanya dengan 1 atau 2 gerakan, jadi mari kita lihat seberapa dahsyat serangan berikutnya. Dia tersenyum kecut setelah mengatakan ini. Ini akan tetap luar biasa untuk disaksikan terlepas dari siapa yang menang. Melewatkan ini akan menjadi penyesalan seumur hidup. Maksudku, seberapa sering kita melihat karakter seperti pedagang rusa dan kaisar bekerja sama melawan satu musuh. Seorang ahli di dekatnya, semua orang mengangguk setuju. Level master ini jarang bekerja sama melawan satu musuh karena mereka cukup kuat hampir sepanjang waktu, terutama di Imperial Lineage. Kelompok ini memancarkan niat membunuh yang sangat besar. Mereka jelas ingin membunuh Li Qiye agar memiliki ketenangan pikiran di masa depan. Kami akan mencoba yang terbaik untuk melihat seni tertinggi Anda. Pedagang rusa itu melangkah maju dan berkata dengan dingin. Ini menyatakan niat mereka untuk pergi bersama daripada melakukan 1 lawan 1. Yang ketiga tentu saja tidak cukup bodoh untuk mencoba bersolo karir di momen penting ini. Tambahkan aku akan membalas dendam pada keturunanku. Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Seseorang melintasi alam dan menghancurkan struktur spasial hingga muncul di atas kota Mingluo. Semua orang segera melihat ke atas dan melihat seorang lelaki tua. Dia panjangnya lebih pendek dari seorang yang cerdas biasa. Dia menutupi dedaunan alih-alih mengenakan pakaian biasa. Di atas kepalanya terdapat kekacauan, hampir seperti sarang burung. Orang ini tampak seperti manusia pembohong. Siapa dia? Banyak yang tidak mengenali orang ini. Pengamatan pohon. Nenek moyang yang berpengalaman tahu siapa dia. Siapa itu? Judul ini tidak menarik perhatian penonton. Nenek-nenek moyang bambu terkenal yang terkuat dan tertua. Nenek moyang berkata sambil melihat ke arah pengamat pohon, jika pohon adamantin adalah artefak dewa mereka, maka pengamat pohon ini adalah dewa penjaga mereka, orang yang merawat pohon ini dan satu-satunya yang tahu cara berkomunikasi dengannya. Melalui ini, dia bisa menggabungkan kekuatan dengan pohon, menghasilkan sesuatu yang menakutkan. Dahulu kala, sistem ini pernah menyatakan bahwa pengamat pohon yang menyatu dengan pohon dapat melawan Gu Yifei. Tentu saja, Gu Yifei tidak perlu repot-repot memverifikasi klaim ini, tetapi keberanian klaim ini seharusnya menunjukkan kekuatan mereka. Senang sekali Anda ada di sini, rekan Daois. 4 raja terhormat sangat gembira melihat orang ini. Kami berempati bersama-sama tidak ada duanya. Pedagang rusa itu mengangguk, ingin mengeroyok dia. Mendengus muncul. Suaranya menyenangkan namun mendominasi kombinasi yang aneh. Seorang wanita mendarat dari langit dengan aura yang ada di mana-mana menjulang tinggi di atas yang lainnya. Gayanya yang mendominasi tidak sedikit pun mengurangi kecantikannya. Orang-orang tidak dapat menahan perasaan kagum dan terkesiap setelah melihatnya. Kaisar sejati pemecah giok. Seseorang berteriak keheranan. Kaisar terkuat dan termuda di Imperial saat ini. Terengah-engah terdengar di mana-mana. Semua mata yang melihatnya, terutama para merindukan laki-laki muda yang tenggelam dalam kekaguman. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan dari wanita berpakaian biru safir ini. Banyak remaja yang merasa tidak mampu dan bahkan tidak berani memandangnya. Mereka menundukkan kepala dan sesekali mencuri pandang ke arahnya. Bunga tercantuk di kekaisaran, Putri Li. Permaisuri dunia ini. Banyak yang mabuk. Jadi Li juga harusnya ada di sini. Tentu saja, bagaimana mereka bisa melewatkan acara luar biasa ini? Kata salah satu leluhur. Mayoritas imperial menganggap wanita ini sebagai kaisar nomor 1 saat ini. Meskipun dia bukan yang terkuat secara keseluruhan, dia tidak dapat bersaing di antara generasi muda. Bahkan kaisar sejati pedang murni pun berpacaran dengannya. Selama kemarahannya di masa lalu, dia membunuh dalam perjalanan ke Mu. Pembantaian ini mengukuhkan posisinya. Kaisar sejati pemecah giok, hegemoni absolut.
Ungkapan khusus ini ada untuk menggambarkan dirinya. Karena kepribadiannya yang keras, gelarnya menjadi Jadebrek. Itu sebabnya dia menyerangmu setelah murid perempuan lain dari klannya dikacaukan oleh Mu Shaochen. Gaya dan gelarnya sangat cocok. Pada awalnya, orang-orang terkejut mendengar pendatang baru yang memihak Li Qiye. Tapi sekarang, setelah melihat bahwa itu adalah kaisar sejati pemecah giok, hal itu tidak terlalu mengejutkan. Dia sangat cantik dan tiada taranya. Pengagumnya mengagumkan. Ketenarannya menyebar ke seluruh dunia bukan hanya karena gayanya yang mendominasi tetapi juga karena kecantikannya. Beberapa orang mengira sebagai yang tercantik di Imperial. Begitu banyak orang jenius yang mencoba mendekatinya, namun sayangnya, mereka gagal mendapatkan kasih karunia-Nya. Dia adalah kaisar terkuat saat ini, jadi bagaimana mereka bisa menjadi tandingannya terlepas dari seberapa berbakatnya mereka. Oleh karena itu, banyak yang penasaran dengan tipe pria seperti apa yang pada akhirnya akan memenangkan hatinya. Mungkin seseorang perlu pergi ke silsilah abadi untuk menginstal. Apakah dia berada di pihak Verces? Orang-orang bertanya-tanya setelah mendengar komentarnya sebelumnya. Rekan Daois Jadebrek, mata kaisar sejati pedang murni setelah melihatnya. Mereka adalah dua kaisar termuda dan terkuat saat ini sehingga mereka telah berkompetisi berkali-kali sebelumnya. Pureswa True Emperor selalu memandangnya sebagai saingan terbesarnya. Raja yang baik, pedagang rusa, dan pengamat pohon juga mengangkat alis mereka. Mereka tidak lebih lemah dari kaisar, pedagang rusa itu pasti lebih kuat. Namun, mereka masih sangat khawatir saat berhadapan dengannya. Dia memiliki potensi yang tak terbatas selain memiliki Li di belakangnya. Yang paling penting, Gu Yifei adalah leluhurnya, makhluk kedua setelah Solar Daois. Dia memainkan peran besar dalam mendukung serangan kaisar sejati pemecah giok terhadapmu. Bagaimanapun, Mu berada pada level yang sama dengan Li. Silsilah yang kuat ini tidak akan membiarkan seseorang menyerang klan mereka tanpa melakukan perlawanan yang baik. Beberapa orang percaya bahwa tanpa Gu Yifei, kaisar sejati pemecah giok tidak akan bisa meninggalkan klan tanpa cedera parah. Kaisar sejati pemecah giok turun dari langit dan mengamati area tersebut sebelum memerintahkan kepalanya ke arah Li Qiye. Daorin, kita bertemu lagi. Li Qiye tersenyum dan mengangguk, kita bisa bertemu di mana saja jika terikat oleh takdir. Kaisar ternyata adalah Li Yuzhen. Mereka pernah bertemu sebelumnya di Jurang Maut dan dia hanya menyebutkan namanya, bukan gelarnya. Dia juga tidak berpura-pura seperti seorang kaisar di hadapannya. Penonton menganggap hal ini mengejutkan dan saling menguntungkan. Kaisar sejati yang paling tajam dan memecahkan batu giok saling kenal. Seorang ahli bertanya, yang lain menenangkan diri dan berkata, mungkin Verces sebenarnya berasal dari Li. Itu juga nama belakangnya, Li Qiye. Ditambah lagi, siapa lagi selain klan Li yang bisa mendidik orang-orang yang berjanji itu? Saya yakin saya benar, masuk akal, banyak yang setuju dengan hal ini. Tidak, Kaisar dan Verces hanyalah kenalan. Jika Verces berasal dari Li, dia tidak akan menjawab seperti itu. Seorang tetangga yang lebih tua lebih memperhatikan percakapan singkat tersebut. Kamu benar, pakar lain yang lebih tua setuju. Faktanya, orang-orang berspekulasi bahwa Li Qiye berasal dari Li sebelumnya karena keadaan dan nama belakangnya. Namun setelah pertukaran dari keduanya, ekonomi tersebut terbukti salah. Yang paling ganas ini terlalu arogan, kaisar sejati pemecah giok adalah yang tercantik di dunia kita. Anak-anak muda merasa getir dan berkata dengan marah. Dia tidak dapat menjangkau pikiran mereka. Hanya mendapat pandangan sekilas darinya adalah suatu kehormatan. Dapat berbicara di dalamnya adalah suatu kemuliaan terbesar. Orang-orang akan menjadi gila setelah kejadian itu. Tapi sekarang, dia malah membungkuk dan menyapanya dengan hormat. Ini melampaui impian terliar mereka, serupa dengan berkah dalam 3 masa kehidupan. Namun, Li Qiye tetap acuh tak acuh dan menjaga jarak, menimbulkan kebisingan di antara banyak orang. Para senior yang lebih tua terkekeh setelah melihat ekspresi pahit para pemuda. Seseorang berkata, ya, dia adalah permaisuri nomor 1 saat ini, tapi jangan lupa, paling ganas seperti matahari terbit saat ini, hampir tiada taranya, tidak apa-apa untuk berpura-pura di hadapannya. Dia cukup mampu untuk melakukannya. Yah, penggemar lain tidak membalas dan menutup mulutnya lagi. Mereka tidak punya pilihan selain menelan kemarahan mereka. Ditambah lagi,
Li Qiye memperlakukan semua orang dengan cara ini membuat mereka merasa lebih baik. Permaisuri, Anda tidak terlibat hari ini. Empat raja terhormat berkata, kami akan menemui Li untuk meminta maaf jika kami telah menyinggung Anda setelah menangani kekacauan di sini. Kelompok ini tidak ingin kaisar sejati pemecah giok ada ketentuannya dengan Li Qiye. Hanya Verces saja sudah cukup merepotkan. Jika dia bergabung dengan klannya, situasinya akan menjadi sangat mengerikan. Itu sebabnya raja menyela pembicaraan mereka dan mencoba menjauhkan mereka dari kerja yang sama. Ini tidakkah ada hubungannya denganku? Saya sebenarnya ingin bertanya pada klanmu mengapa mereka mengirim Mu Shaochen ke dunia bawah. Saya menuntut penjelasan atau ini tidak akan berakhir. Kaisar sejati pemecah giok mengalihkan pandangan cantiknya ke arah kaisar sejati pedang murni dan mengucapkannya dengan dingin. Cahaya menakutkan muncul dari mata Pureswot True Emperor. Orang bisa melihat kemarahan dan niat membunuh sekarang. Suasana hatinya bisa dimengerti. Kaisar sejati pemecah giok mengamuk di klan mereka dan menuntut sejumlah uang reparasi selain janji untuk menghukum Mu Shaochen sebelum akhirnya pergi. Mu telah berusaha merahasiakan hal ini tetapi tidak berhasil. Ini adalah peristiwa yang melanda seluruh anggotanya sehingga kaisar tidak bisa menahan amarahnya. Terlebih lagi, Mu Shaochen adalah adik laki-lakinya. Anak itu mungkin salah, tetapi kaisar sejati pemecah giok bertindak terlalu jauh. Mereka tidak punya pilihan selain diam-diam mengirim Mu Shaochen ke dunia bawah. Ini berakhir dengan kematian. Dapat dikatakan bahwa dialah alasan mengapa adik laki-lakinya dibunuh. Memaksa mereka untuk menyerah dan menjadi penyebab kematian Mu Shaochen. Kamu belum melupakan hutang ini. Meskipun sang kaisar tetap tenang, dia tidak berusaha menyembunyikan niatnya untuk membunuh sama sekali. Kaisar sejati pemecah giok, kami akan menyelesaikan perseteruan kami tetapi tidak pada hari ini. Suatu waktu dan tempatnya nanti, aku, Mu Jian, akan mengantarmu. Sebagai kaisarmu, dia harus berjuang untuk klannya atau mereka akan kesulitan mengangkat kepala mereka di masa depan. Tidak perlu, kita bisa melakukannya sekarang. Sang permaisuri berterus terang, kamu punya 5 istana dan aku punya 6, aku akan membunuhmu hari ini saja, tidak perlu menunda tanggalnya. Anda hanya akan menyeret klan Anda ke bawah dengan melakukan itu karena bukan saya sendiri, saya akan membawa pasukan ke klan Anda. Permaisuri galak ini langsung mengancam akan melancarkan perang habis-habisan. Ketegasan dan kebrutalan gadis ini seharusnya tidak datang dari seorang cantik. Kerumunan saling memandang, memikirkan masalah. Sebuah gunung tidak bisa memiliki 2 harimau, ini tidak bisa dihindari. Seorang pakar berkata dengan tenang. Kedua kaisar ini memiliki peluang terbaik untuk menjadi nenek moyang sehingga pertempuran tidak bisa dihindari. Hanya pemenang yang akan terus maju dengan penuh kemenangan untuk mencapai status ini. Kaisar sejati pemecah giok tidak pernah mengubah nada agresifnya sebelumnya. Seseorang tersenyum kecut. Kultivator muda lainnya menarik napas dalam-dalam, dia memiliki 6 istana, itu luar biasa. Seharusnya lebih kuat dari kaisar sejati pedang murni. Sayangnya, orang-orang fokus pada 2 kaisar, Verces benar-benar dilupakan. Mereka menambahkan pertempuran antara 2 kaisar jenius, 2 rival terkenal. Memiliki 1 istana lagi bukanlah akhir segalanya. Pureswot berkata, masih sama mematikannya seperti sebelumnya meski memiliki kelemahan. Ingatlah bahwa pada tingkat mereka, memiliki 1 istana lagi dapat membuat menghancurkan lawan sepenuhnya. Ini lebih dari cukup. Jade break dengan jawaban tegas, kamu inferior, jangan repot-repot memikirkan untuk mendapatkan bantuan dari luar. Kamu punya klanmu, aku punya klanmu. Anda tidak memiliki kelebihan dibandingkan dengan saya. Aku akan dengan mudah membunuhmu dan ke-5 istanamu. Gayanya yang galak membuat orang lupa bahwa dia adalah seorang wanita. Mereka mengira sebagai tiran pertama dan permaisuri kedua. Kamu merayakannya terlalu dini. Pureswot berkata dengan dingin. Dia jelas masih ingin bertarung dengan jumlah istana yang lebih sedikit. Apa yang ada di balik bajunya? Harta karun yang menantang surga. Keyakinannya membuat penonton bertanya-tanya. Mereka tahu perbedaan antara memiliki 6 lawan 5 istana, mutlak. Seorang kaisar dengan 5 istana akan merasa mustahil untuk membunuh seorang kaisar dengan 6 istana. Hal ini mungkin terjadi jika kaisar 6 istana memiliki cacat bawaan dan kaisar 5 istana itu luar biasa. Misalnya, kaisar 5 istana berasal dari sistem yang tak kacau,
sedangkan Kaisar 6 Istana memiliki awal yang sederhana. Mungkin yang pertama akan mampu memberikan perlawanan yang hebat atau bahkan menang. Di sisi lain, kedua pihak di sini terlalu mirip. Latar belakang mereka hampir sama. Faktanya, Li mungkin lebih kuat darimu. Seperti yang dikatakan permaisuri, klannya juga memiliki apapun yang bisa dikumpulkan olehmu. Katakanlah, jika Puresword memiliki senjata leluhur, maka dia juga bisa mengeluarkannya. Jikamu memiliki seni yang menantang surga, Li pun demikian. Jadi, pada kenyataannya Puresword, seperti dirinya saat ini, tidak mampu menangani kaisar sejati pemecah giok. Itu sebabnya semua orang menjadi penasaran dengan kepercayaan diri dan keinginannya untuk bertarung. Baiklah, mari kita lihat apa yang kamu sembunyikan di balik lengan bajumu. Jade Break ingin bertarung. Pedagang rusa itu terbatuk-batuk dan berkata, "Permaisuri, kami tidak akan menghentikan Anda menyelesaikan perseteruan Anda tetapi kami sebenarnya sedang sibuk saat ini. Silakan pilih tanggal lain." Sebagai salah satu Eternals terkuat di Imperial, kata-kata pedagang itu sangat berbobot. Dia lebih senior dibandingkan dengan dua kaisar muda. Dia berbalik dan menatap lurus ke arahnya, melihat senyuman, "Kalian semua jelas tidak bisa menghadapinya satu lawan satu, kalian jadi ingin mendapatkan keunggulan nomor. Saya tahu bertahan apa yang sedang Anda lakukan, Yang Mulia Pedagang Rusa. Permaisuri, jangan berpose tidak masuk akal. Saya hanya menyampaikan salam untuk menghormati keanggotaan Anda, tidak ada seorang pun di klan Anda yang bisa menandingi saya, termasuk Anda." Mungkin hanya Gu Yifei. Pedagang itu memasang ekspresi agresif. Dia bukan lagi lelaki tua yang ramah seperti sebelumnya, sekarang lebih menjadi pembunuh kejam dengan aura proporsional. Tidak ada satupun yang bertengkar di puncak yang baik. Tangan mereka berlumuran darah saat mereka sampai di sana. Itu sebabnya seseorang tidak boleh tertipu oleh penampilan ramah pedagang itu. Dia adalah seorang pembunuh yang kejam. Tentu saja, dia memenuhi syarat untuk membuat pernyataan khusus ini karena dia dapat mendukungnya. Sang permaisuri tidak mengalah, "Baiklah, saya sudah lama ingin melakukan pertarungan terbaik. Aku tidak bisa menghadapi leluhurku, tapi sebenarnya aku 50% yakin bisa mengalahkanmu. Apakah kamu berani menerima tantanganku?" Kerumunan saling melirik. Mereka telah mendengar keganasannya sebelumnya tetapi tidak menyangka akan mencapai level ini. Dia tidak takut menantang siapapun dan kemungkinan kemenangannya yang relatif tinggi juga mengejutkan mereka. Mereka tiba-tiba melihat hubungan antara dia dan Verces. Keduanya dicetak dari cetakan yang sama. "Permaisuri, harap tenang." Pengamat pohon langsung mencoba memuluskan semuanya. Membuat pedagang rusa yang sibuk dengan permaisuri akan menjadi pukulan besar bagi leluhur mereka, tidak ada gunanya mencobanya. "Yuzen, minggirlah sebentar." Li Qiye menyuarakan lengan bajunya, "Tidak akan memakan banyak waktu untuk menangani semut-semut ini, saya akan menyelesaikannya dengan cepat dan akan mengundang Anda untuk minum." Kaisar sejati pemecah giok membungkuk dan menangkupkan bangku setelah mendengar ini, "Saya akan mendengarkan, Saudara Li. Mari kita minum alkohol setelah ini selesai." Oleh karena itu, dia menoleh ke arah kelompok lain, "Kamu beruntung hari ini karena klanku tidak ikut campur dalam hal ini, tapi juga sangat sial karena ini akan menjadi hari terakhirmu hidup." Kelompok itu mengejek dengan tidak senang menanggapi tetapi tidak mengatakan apapun. Inilah yang mereka inginkan, kurangnya keterlibatannya. Kerumunan memperhatikan hal lain. Sang permaisuri yang galak menyatakan niatnya untuk membunuh kaisar sejati pedang murni. Terlebih lagi, dia bahkan ingin melawan pedagang rusa. Dia jelas tidak terlalu peduli dengan keduanya, berani melawan keduanya sampai akhir. Namun, seseorang dengan kepribadian seperti ini masih mendengarkan semua yang dikatakan Verces dengan penuh hormat. Itu menunjukkan bahwa di matanya, status paling ganas jauh melebihi kelompok pedagang rusa. Mungkin dia juga memperkirakan jauh lebih kuat dari mereka. Sungguh menakutkan betapa dia memandang Verces. Beberapa orang terkejut dengan kesimpulan ini. Dia tidak pernah bersikap sopan kepada siapapun sejak debut daunnya. Ini sangat tidak terduga. Bahkan nenek moyang pun menjadi waspada. Mereka mempertimbangkan dan mulai berpikir. Karakter yang mendominasi seperti permaisuri hanya akan mematuhi seseorang yang jauh lebih kuat. Sebenarnya seberapa kuatkah Verces? Bahkan nenek moyang kuno pun bergidik.
Aku tidak percaya kaisar sejati pemecah giok tunduk padanya, tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini, apakah dia setingkat dengan nenek moyang? Seorang pemuda menjadi pucat. Untuk memiliki seorang kaisar yang patuh tidaklah mudah. Semua kaisar bangga dan pantang menyerah, apalagi kaisar yang kejam seperti kaisar sejati pemecah giok. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan dan teror di balik Verces setelah melihat ini. Setidaknya dia adalah seorang yang abadi jika bukan seorang nenek-nenek moyang. Atau tidak jauh dari itu juga. Ditambah lagi, dia masih sangat muda. Dia pasti akan menjadi nenek moyang di masa depan. Kerumunan berspekulasi tentang potensi Li Qiye. Para jenius muda tidak tahu apa yang harus mereka rasakan karena mereka telah menempatkan kaisar sejati pemecah giok sebagai tumpuan. Melihat aktingnya seperti ini terlalu mengejutkan sehingga mereka menatap Li Qiye dengan rasa iri dan cemburu. Saat semua orang ketakutan, Li Qiye maju ke depan dan terlihat cukup santai. Dia menghadapi musuh dan berkata, bersatulah karena dalam situasi 1 lawan 1, kalian masing-masing tidak akan mampu menghentikan 3 gerakan dari saya, dan saat itulah saya bermain-main. Saat saya serius, yang terbaik adalah 1 atau 2 gerakan. Setiap anggota kelompok ini dapat membuat dunia bergetar hanya dengan sekali hentakan. Ini adalah pertama kalinya mereka diperlakukan dengan penghinaan seperti itu. Hal ini memicu kemarahan dan niat membunuh mereka. Saya tidak akan menyangkal bahwa Anda lebih kuat dari saya, tetapi mengatakan bahwa Anda dapat mengalahkan kami dalam 3 langkah, itu adalah hal yang mendorong. Suara kaisar menyerupai pedang yang meninggalkan sarungnya, siap untuk leher darah. Dia percaya bahwa Li Qiye lebih kuat darinya atau bahkan pedagang rusa, tapi pria itu tidak bisa mengalahkan mereka dalam 3 gerakan. Kamu akan segera mengetahuinya, tapi akan terlambat untuk menyesalinya, tidak ada obat untuk menyembuhkannya. Li Qiye mengangkat bahu dan berkata datar. Anak-anak muda sekarang sangat luar biasa. Pedagang rusa itu menghela napas sebagai jawaban dan mengangguk, tulang tua kita semakin memburuk seiring bertambahnya usia. Kami memang bukan tandinganmu dalam skenario 1 lawan 1, jadi tanpa malu-malu kami akan bekerja sama untuk melihat gerakan terbaikmu. Dia juga mengakui inferioritasnya yang membuat penonton takjub. Meskipun sebagian besar mempunyai ide yang cukup bagus, mereka tidak sepenuhnya yakin. Saat ini, Verces memang lebih kuat dari yang mulia pedagang rusa. Kenyataan ini terasa menarik hati, terutama bagi para pecinta muda. Di mata mereka, kaisar sejati pedang murni cukup luar biasa. Adapun pedagang rusa, ini adalah seseorang yang berdiri di puncak kerajaan. Tapi sekarang, seseorang semuda Verces bahkan lebih kuat dari pedagang rusa. Mereka tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan meskipun telah bekerja keras seumur hidup. Kenyataan ini terlalu kejam, sebuah pukulan telak terhadap kepercayaan diri mereka. Beberapa orang selalu bangga dan percaya diri dengan kemampuan mereka, tetapi semua ini tampak tidak ada artinya jika dibandingkan dengan Li Qiye. Hanya keputusasaan yang tersisa. Perbandingannya adalah akar dari ketidakbahagiaan. Sayangnya, penonton muda di sini sudah terlambat. Li Qiye tersenyum pada pedagang itu, jangan khawatir, saya menyambut kalian semua untuk datang bersama. Saya orang yang sangat murah hati. Jika Anda memiliki gerakan tersembunyi yang memerlukan tim kerja, silakan luangkan waktu untuk bersiap. Ini akan terlambat setelah aku menyerang. Keputusan ini mengejutkan banyak orang. Cara terbaik adalah menyerang dan menangkap musuh tanpa persiapan, terutama dalam situasi 1 lawan banyak. Menunda pelanggaran hanya akan menambah kerugian. Namun kini, Verces justru memberikan izin kepada kelompok tersebut untuk melakukan serangan tim. Kemurahan hati ini membutuhkan keyakinan mutlak. Bisakah dia menghentikan mereka berempat? Orang-orang tidak tahu harus berpikir apa saat melihatnya. Verces memang lebih kuat, tapi gerakan bagus dari keempatnya secara bersamaan akan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Kami berterima kasih atas kemurahan hati Anda, tetapi diskusi tidak diperlukan karena kami sudah mencapai kesepakatan. Pedagang rusa itu, dengan sopan mengangguk dan berkata, pedagang itu tidak berusaha menyombongkan diri, sepertinya kelompok itu sudah mempunyai rencana. Bagus. Kalau begitu, lakukanlah. Li Qiye dengan malas menyentuh pinggangnya dan berkata, bersambung.